Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah sistem transportasi ya di pertemuan ketiga. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan sistem transportasi untuk pertemuan yang kedua yang kemarin memang belum dibahas ya. Eh, itu sistem transportasi makro. Jadi kita akan membahas kali ini sistem transportasi makro untuk yang lanjutan untuk pertemuan yang kedua. Oh, apa sih? Ya, minggu kemarin kan kita bahas tentang sistem transportasi nasional atau SISTRAN ya, sistem transportasi nasional. Kita masuk ke sekarang ke sistem transportasi secara makro. Nah, apa itu sistem transportasi makro? Ya, sistem transportasi makro ini ya, adalah sistem yang terbentuk dari semua komponen atau objek yang saling berkaitan dalam proses transportasi. Jadi sistem transportasi ini makro ini adalah satu sistem ya, jadi sistem yang terbentuk dari beberapa komponen atau beberapa objek yang memang saling berkaitan atau berhubungan dalam proses transportasi. Jadi saling mendukung. Ya. Nah, nah ini sistem transportasi yang apa dari buku Tamim tahun 2000 ya. Sistem transportasinya itu ada tiga sebenarnya sistem transportasi makronya itu ada sistem kegiatan, sistem transportasi, kemudian sistem pergerakan. Nah, dari ketiga sistem ini didukung oleh sistem kelembagaan. Ya. Nah, apa itu sistem kegiatan? Nah, sistem kegiatan ini atau tata guna lahan ini mempunyai jenis kegiatan tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan akan menarik pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan. Ya, artinya dia berhubungan dengan tata guna lahan atau kegiatan atau pusat kegiatan. Dia di mana pusat kegiatan tersebut? Ya, sehingga nanti kalau ada sistem satu kegiatan dari pusat tata guna lahan ini, dia yang kedua merupakan sistem jaringan ya. Nah, sistem jaringan ini merupakan moda transportasi atau sarana dan media prasarana infrastruktur tempat moda transportasi bergerak. Nah, jaringannya lahan sudah ada kegiatan maka diperlukan satu transportasi atau jaringan ya. Yang ketiga ada sistem pergerakan. Nah, ini ditimbulkan karena interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan. Ya. Nah, jadi dari ketiga komponen sistem transportasi makro ini, dia saling berkesinambungan. Ya. Artinya bahwa satu lahan ini, misalkan satu kegiatan, misalkan pusat kota, ya, atau kita bikin satu CBD gitu ya, pusat-pusat perumahan kegiatan, misalkan kegiatan bisnis, pasar atau ya, lahan-lahan tersebut, maka diperlukan suatu sistem transportasi atau jaringan. Bagaimana orang mempunyai bangkitan atau bergerak ke arah yang sistem kegiatan tersebut, ya, maka diperlukan sistem jaringan, ya. Nah, kalau sudah jaringannya misalkan berupa jalannya, ya, jalan untuk menuju ke tata guna lain, maka diperlukan satu sistem pergerakan. Nah, sistem pergerakan ini adalah antara hubungan interaksi antara transportasi dan kegiatan. Ya. Jadi dia memakai jaringan, tempat moda, infrastruktur ya, pasti berhubungan infrastruktur kalau istilah transportasi ini. Kalau pergerakan dia interaksinya ini, ya. Apakah dia pergerakannya banyak ke daerah sini dari mana saja ke satu wilayah transportasi ini, maka diperlukan satu jaringan tim pergerakannya. Nah, dari ketiga sistem ini, maka diperlukan sistem kelembagaan yang mengatur ketiga dari sistem transportasi ini, transportasi makro ini. Supaya apa? Supaya jaringan sistem kelembagaan berjalan dengan baik tanpa menimbulkan efek-efek tertentu atau masalah-masalah tertentu seperti lingkungan, kemacetan, ya. Ya, ada sistem jaringan ini diatur juga, pergerakannya juga diatur, ya, supaya tidak terjadi kemacetan. Nah, sistem kelembagaan transportasi ini, ya, ini bertujuan untuk terwujudnya, yaitu sistem pergerakan yang aman, ya, lancar, murah, dan handal. Maka dalam sistem transportasi secara menyeluruh, atau secara makro ya, dari ketiga sistem tersebut dibacakan menjadi sistem yang lebih kecil atau mikro, ya, yang masing-masing saling terkait dan saling mempengaruhi. Jadi kegiatan, jaringan, dan tata guna lahan itu saling mempengaruhi. Ya, contoh misalkan untuk sistem kelembagaan,
secara makro sistem kegiatan itu biasanya dikelola kelembagaan seperti Bappenas, ya, Bapeda, Bangda, Pemda. Jadi itu mengatur tata guna lahan, ya, atau kalau ini Bapeda gitu ya, perencanaan daerah, atau Bappenas itu nasional, itu ini misalkan dia daerah, kalau daerah gitu ya tingkat 1 tingkat 2 dia lahan mana saja yang memang nanti dikhususkan untuk misalkan daerah industri, daerah pendidikan, ya, daerah pembelanjaan, pusat pembelanjaan. Nah, itu dia yang mengatur di sistem kegiatannya, ya, bisa berupa tata guna lahan. Kemudian yang mengatur sistem jaringan itu biasanya Departemen Perhubungan dan Bina Marga, ya. Jadi setelah ada lahan, tata guna lahan, maka jaringannya diatur oleh Departemen Perhubungan dan Bina Marga, jalan mana saja supaya dia masuk ke daerah-daerah yang tata guna lahan ini, kegiatannya ini. Nah, kemudian nanti setelah ada sistem jaringan atau jalan atau prasarananya, maka diatur oleh sistem pergerakan lalu lintasnya diatur, misalnya oleh DLAJ, Organda, Polantas, bisa masyarakat juga, ya. Misalkan DLAJ dengan pergerakan jalannya, misalkan jalan satu ini khusus untuk truk gitu ya dengan muatan sekian, itu Organda jalur angkutan kotanya kemana saja trayek supaya dia nyampe ke situ berdasarkan nanti kegiatan yang bangkitan dari mana saja, maka dibuatlah satu jaringan trayek gitu ya, dari mana saja mereka yang banyak bangkitan atau pergerakan menuju ke daerah-daerah yang memang tata guna lahan tadi, ya. Ada Polantas ya yang mengatur lalu lintasnya gitu ya supaya tidak terjadi kemacetan. Yang tadi aman, lancar ya supaya ini. Nah, ini sistem kelembagaan, jadi yang menyokong dari ketiga sistem makro tersebut, nah ada sistem kelembagaan. Nah, itu kelembagaan ini yang mengatur dari sistem makro tadi. Ya. Nah, sistem transportasi tata guna lahan atau sistem kegiatan ini, ya, jadi ini maksud dengan tata guna lahan, ya, atau land use. Nah, ini adalah sistem pengaturan penggunaan tanah. Ya, dapat dikatakan bahwa lahan berarti tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya baik perorangan atau lembaga, ya. Ini berdasarkan Jaya Dinata tahun 99 halaman 10, ya, yang dimaksud dengan tanah tata guna lahan. Nah, kemudian dalam kebutuhannya menurut Tamim, manusia melakukan perjalanan antara tata guna lahan tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi. Misalkan dengan berjalan kaki atau naik bus atau naik kendaraan pribadi, ya. Hal ini menimbulkan pergerakan arus manusia, kendaraan dan barang. Jadi menurut Tamim itu dia manusia dalam memenuhi perjalanannya dari satu lahan ke lahan yang lain atau pusat kegiatan dengan pusat kegiatan yang lain. Dengan apa mereka berjalan atau mereka bergerak, ya. Misalkan naik kaki ya atau naik bus gitu ya. Nah, itu atau pribadi gitu ya. Nah, itu menurut Tamim tahun 97 halaman 50. Nah, itu beberapa pengertian tata guna lahan berdasarkan beberapa sumber ya. Kemudian sistem transportasi tata guna atau sistem kegiatan ini biasanya atau ada guna lahan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi perangkutan dan guna lahan adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Dalam hal ini ada hubungan timbal balik antara tata guna lahan dan pelayanan atau persediaan perangkutan atau prasarana dan sarananya. Yang terwujud adalah pada kegiatan lalu lintas. Ini Pedut Marufani tahun 90 halaman 67 di bukunya tahun 90. Ketiga komponen ini membentuk satu sistem. Jadi tata guna lahan, terus pelayanan penyediaan perangkutannya, ini berdasarkan lalu lintasnya. Jadi hubungan pengaruhnya. Jadi kalau ada tata guna lahan, maka diperlukan satu pelayanan atau penyediaan perangkutan, ya, supaya orang bisa bergerak bebas ke tata guna lahan ini. Maka umpan baliknya disebabkan lalu lintas itu, maka diperlukan sarana lalu lintas. Nanti mengatur lalu lintasnya seperti apa, gitu ya, berdasarkan ini. Nah, itu sistem telekomunikasi tata guna menurut Warpani ya. Tadi menurut apa? Menurut Jaya Winata, kemudian Tamim,
Alfiaur Tamim, kemudian menurut Warpani. Nah, kemudian sistem tata guna lahan ini ya, sasaran atau tujuan itu membuat interaksi tata guna lahan dan transaksi menjadi semudah dan seefisien mungkin. Artinya dengan adanya tata guna lahan itu kita membuat perencanaan satu sistem di mana sistem itu bisa semudah dan seefisien mungkin ya. Kemudian beberapa kebijakan yang mungkin nanti diambil supaya lebih mudah dan efisien, yaitu pertama itu sistem kegiatan. Jadi rencana tata guna lahan yang baik dapat mengurangi kebutuhan perjalanan yang panjang sehingga interaksi menjadi mudah ya. Nah, sistem kegiatan ini biasanya kita kenal sekarang mungkin yang namanya CBD, itu ya pusat-pusat satu khusus di satu tempat gitu ya. Di situ ada pusat kegiatan, semua ada di situ. Misalkannya dari pusat industri, ekonomi, bisnis, kemudian pusat perbelanjaan gitu ya. Itu di satu kawasan ya. Nah, itu dapat mengurangi kebutuhan. Kemudian yang di Jakarta itu kan ada khusus Kuningan gitu ya. Nah, itu sistem di mana setelah itu dibentuk untuk suatu bisnis gitu ya. Nah, atau di Tangerang khusus sistem kegiatan guna lahan untuk industri gitu ya. Satu lahan tersebut dipakai khusus untuk kegiatan industri ya. Kemudian sistem jaringan, nah dia meningkatnya kapasitas pelayanan prasarana dengan kegiatan yang banyak, ya, mudah, interaksinya mudah. Kemudian didukung dengan namanya sistem jaringan, kapasitas pelayanan prasarananya, ya, atau jalannya atau akses menuju satu jalan ini, ya. Maka ditingkatkan lagi pelayanan masyarakat prasarananya, ya. Contoh di Jakarta dengan adanya beberapa sarana transportasi yang banyak ya, misalkan LRT, busway, yaitu ya monorail gitu ya. Itu salah satu peningkatan kapasitas pelayanan prasarananya supaya dia bergerak bisa ke jaringan-jaringan tertentu atau ke guna lahan tertentu gitu ya, dengan aksesibilitas yang semudah dan seefisien mungkin. Kemudian sistem pergerakan ini mengatur teknik dan manajemen lalu lintasnya. Jadi mengaturnya tekniknya seperti apa untuk mengatur pelayanan ini dengan manajemen lalu lintasnya. Jadi, contoh misalkan busway dengan tekniknya apa? Dia mengatur khusus jalur khusus busway tersendiri, ya, tidak diganggu-gugat supaya mudah dan efisien ini tercapai, aman dan lancar juga tercapai, gitu ya. Seperti busway tadi. Nah, apabila kebutuhan akan transportasi berasal dari yang pertama ya, permintaan transportasi itu misalkan tata guna lahan biasanya ada interaksi ya. Kebutuhan transportasi ini biasanya atau permintaannya itu berdasarkan nanti tata guna lahan, terus interaksi antara aktivitas sosial dan ekonomi yang tersebar di suatu daerah ya. Maka kalau misalkan interaksinya cukup tinggi, maka diperlukanlah sebaran aktivitas ekonomi sosial di daerah tersebut ya. Kemudian keanekaragaman aktivitas dan pola interaksi yang kompleks juga menghasilkan berbagai faktor yang menentukan kebutuhan akan transportasi ya. Tentunya berbagai macam manusia itu mempunyai pola dan aktivitas yang kompleks ya, artinya tidak seragam ya, ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang jajan atau apa gitu ya. Maka itu perlu kebutuhan satu akan transportasi gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa permintaan itu alasan ya, alasan orang melakukan perjalanan itu biasanya berkisar antara mencari untuk makanan gitu ya, naungan, hotel, rumah, atau misalkan mobilitas kegiatan atau kebutuhan rekreasi gitu ya. Adanya kegiatan gitu ya, harus permintaan transportasi ini. Kemudian untuk pengaturan tata guna lahan ini ya, dalam pengaturannya tidak diperkenankan terjadinya campur aduk dalam hal tata guna lahan atau mixed land use ya. Apa itu campur aduk? Artinya dalam satu kawasan, misalkan satu kawasan pabrik gitu ya, itu itu tadi misalkan satu kawasan, misalkan di sini
kawasan misalkan pabrik, kawasan industri, ya. Ini kita buat satu kawasan industri. Nah, ternyata kita bangun sekolah di sini gitu ya. Nah, di dekat-dekat industri gitu ya, bukan pendidikan, sarana pendidikan, kawasan pendidikan. Nah, itu juga nanti pengaruhnya sangat besar. Jangan sampai ini tercampur antara industri ya, industri gitu ya, dengan sekolah atau pendidikan gitu ya. Jangan sampai nanti otomatis dari industri ini dia terganggu ya, sekolah ini terganggu dengan kegiatan-kegiatan industri di sini ya. Otomatis kalau misalkan di sini SD ya, otomatis kan industri banyaknya kendaraan atau jaringan lalu lintas yang memang truk-truk besar gede. Nah, itu sangat rawan terhadap ini yang misalkan sekolah SD SMP itu ya, rawan dengan kecelakaan nantinya di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan campuran gitu ya, campuran kawasan gitu ya. Salah satu contohnya itu gitu. Nah, juga ini hal yang menyangkut antara lainnya, yang pertama itu kondisi fisik atau lahan, geografis suatu wilayah, harga tanah. Biasanya ya kalau misalkan kondisi fisik tanahnya gitu ya, tanah, faktor ekonomi dan lain-lain. Nah, sekarang ada kecenderungan yang dari Tangerang atau kawasan industri, Purwakarta industri, karena emang harga di sana sudah tanahnya itu lebih mahal gitu ya, mereka berlomba-lomba mencari ke daerah-daerah yang memang harga tanahnya lebih murah gitu ya. Maka sebaran di daerah karena memang tidak dikondisikan, artinya tidak dikondisikan untuk suatu kawasan industri, maka guna lahannya kadang menyalahi aturan gitu ya. Nah, tidak sesuai dengan perencanaan daerah biasanya. Ya, contoh di Cianjur itu ada lahan, misalkan di daerah Jalan Raya Bandung itu ada pabrik terbesar namanya Poyuyen ya. Lahan terbesar itu ini harusnya kan lahan pertanian gitu ya. Kemudian diubah menjadi lahan industri ya, padahal kan di sana khusus untuk lahan pertanian tapi dipakai untuk lahan industri. Nah, itu memang faktor-faktor dari penyalahgunaan gitu ya, total lahannya itu, guna lahannya itu. Kemudian yang kedua, kondisi transportasi. Nah, ini untuk menghindari campuran lintas seperti mobil pribadi dengan mobil truk, mobil tangki dan lain-lainnya. Contoh tadi ya, ini kawasan industri dengan misalkan jalur sekolah, itu kawasan pendidikan gitu ya. Nah, itu dia pasti bercampur lalu lintasnya karena mobil besar atau mobil tangki besar atau mobil truk-truk besar ya gitu ya. Ini bercampur gitu ya dengan anak-anak, dengan motor gitu ya. Jangan sampai seperti itu kondisi transportasinya. Nah, tentunya ini juga akan menyebabkan lalu lintas macet dan mudah terjadinya konflik lalu lintas gitu ya. Nah, bagaimana hubungan tata guna lahan dan transportasi ya? Nah, tata guna lahan ini merupakan salah satu faktor penentu dari pergerakan dan aktivitas. Jadi aktivitas ini dikenal sebagai pembangkit perjalanan dan akan menentukan jenis prasarana sarana transportasi yang dibutuhkan untuk memindahkan lalu lintas seperti angkutan umum atau mobil pribadi. Jadi tata guna ini sebagai salah satu penentu faktor dari orang bergerak ya, atau beraktivitas ya. Jadi satu lahan tersebut nanti penentunya. Jadi makanya di daerah sudah ada planning tertentu, perencanaan daerah. Nah, lahan-lahan mana saja yang memang dikhususkan untuk pertanian, khusus untuk industri, nah, supaya teratur gitu dari sistem bangkitan perjalanannya, gitu ya, sehingga tidak terjadinya nah, sebagai tata guna lahan. Jadi tata guna lahan itu faktor penting ya dalam penentu pergerakan. Nah, bila disediakan suatu sarana prasarana transportasi secara alamiah akan menambah nilai aksesibilitas. Nah, bila nilai aksesibilitas meningkat, biasanya akan merubah nilai lahan. Jadi aksesibilitas itu adalah cara ya akses menuju satu lahan tersebut dipermudah atau lancar, maka akan meningkat ya, biasanya merubah nilai lahan tadi gitu ya, atau nilai merubah harga dari lahan tersebut gitu ya. Nah,
perubahan nilai lahan ini akan merubah pola penggunaan lahan, ya. Misalnya daerah pertanian menjadi perumahan, gitu ya. Daerah perumahan berubah menjadi pertokoan, gitu ya, dan seterusnya. Itu biasanya pola-pola ini yang memang bisa merubah nilai lahan tadi, ya, nilai harga lahan tadi, ya, dengan beberapa perubahan. Misalkan aslinya jadi pertanian, kemudian dibikin satu lahan perumahan, perumahan dia berusaha jadi pertokoan dan seterusnya, gitu ya. Nah, yang kemudian, hubungan tata guna lahan ini biasa di membentuk satu lingkaran tertutup, ya, yang dapat diilustrasikan sebagai skema berikut, ya. Jadi kalau ada kebutuhan tata guna lahan, gitu ya, maka diperlukan satu perjalanan, ya, supaya orang bisa bergerak ke lahan atau salah satu kawasan tertentu, ya. Maka diperlukan satu perjalanan. Nah, untuk menentukan satu perjalanan tersebut, maka dibutuhkanlah kebutuhan transportasinya atau kebutuhan perjalanannya. Nah, ini berhubungan dengan fasilitas transportasinya apa aja di situ, ya, supaya bisa akses ke tata guna lahan tersebut, ya. Bisa angkot, kendaraan pribadi, gitu ya. Misalkan sekarang ada kendaraan online, ya, fasilitasnya perjalanan, mungkin jaringan jalannya, ini kebutuhan perjalanannya, maka diperlukan satu sarana prasarana jaringan jalannya. Kemudian fasilitas transportasinya untuk mendukung, kemudian aksesibilitasnya seperti apa, apakah cepat, mudah, gitu ya, atau terjadi kemacetan, gitu apa. Maka kalau misalkan aksesnya mudah, maka nilai lahannya akan semakin naik. Kalau misalkan aksesnya susah, maka nilai lahannya juga akan semakin rendah, gitu ya. Contohnya kita mau beli beli satu kapling tanah, misalkannya satu kapling tanah yang secara pribadi, misalkannya. Nah, kalau misalkan si aksesnya itu misalkan, Pak, ini mah nggak bisa masuk mobil, ya, otomatis nanti nilai lahannya juga nilainya akan semakin rendah. Kalau misalkan si lahan yang kita mau beli atau kapling itu aksesnya mudah, atau bisa masuk mobil lancar, akses jalannya lancar, jalannya bagus, maka nilai lahannya juga semakin tinggi. Makanya kalau di pinggir jalan yang memang aksesnya tinggi, ya, aksesibilitasnya tinggi, dia harganya mungkin agak lebih mahal, yaitu, ya. Nah, nilai lahan tersebut nanti berhubungan dengan tata guna lahan tadi, dengan perubahan, ya, dari perumahan ke toko ke seterusnya, gitu ya. Jadi kawasan industri di sana jadi pasar atau apa, gitu ya. Itu hubungan tata guna lahan dengan transportasi. Jadi membuat skema seperti ini, gitu ya. Nah, biasanya untuk urutan atau tahapan interaksi antar komponen sistem ini, biasanya yang pertama ada akses dan mobilitasnya. Jadi ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan, ya. Nah, yang kedua digunakan untuk mengalokasikan masalah yang terdapat dalam sistem transportasi dan mengevaluasi pemecahan alternatif, ya. Jadi kalau misalkan aksesibilitas dan mobilitasnya tinggi, maka potensial untuk melakukan kesempatan melakukan perjalanan. Jadi kalau misalkan akses dan mobilitasnya rendah, artinya untuk menuju ke satu lahan, misalkan tidak aksesnya mudah, sarana prasarana jaringannya ada, ya, kemudian mobilitasnya sangat tinggi, maka ada potensial untuk melakukan perjalanan. Orang jadi pengen lah gitu bergerak, gitu ya. Misalkan kawasan wisata, misalkan, ya, kawasan wisata, misalnya kita mau ke wisata, misalkan ke Curug mana, gitu ya. Ada Curug mana, kalau Cianjur Selatan kan banyak curugnya, ya, Curug Tadali atau apa. Kalau misalkan akses dan mobilitasnya misalkan aksesnya susah, ya, jaringan jalannya juga susah, terus mobilitasnya juga agak rendah, maka orang juga nggak akan berpikir untuk melakukan perjalanan ke daerah ke daerah Curug tadi, gitu, ke wisata tadi. Nah, memang aksesnya cukup berat, kemudian mobilitas juga cukup rendah, ya. Beda lagi kan nanti kalau misalkan si akses itu cepat, ya, akses menuju curugnya enak, jalan jaringannya sudah bagus, mobilitas juga semakin tinggi nantinya, ya. Orang juga mau berpikir untuk lumayan untuk rekreasi ke daerah tersebut, ya, potensinya lebih gede, gitu ya. Yang kedua, interaksi komponen itu membangkit lalu lintas, ya.
Artinya bahwa bagaimana perjalanan dapat bangkit dari satu tata guna lahan atau dapat tertarik ke suatu tata guna lahan, ya. Jadi ada bangkitan atau fashion, ya. Kalau misalkan aksesnya bagus maka ada bangkitan. Jadi orang untuk bergerak, ada keinginan untuk bergerak ke daerah-daerah tertentu, misalkan daerah pariwisata, daerah industri gitu ya, itu karena perjalanan itu. Yang kedua, sebaran penduduk. Nah, bagaimana perjalanan disebabkan secara geografis di dalam daerah kajian. Biasanya disebabkan adalah sebaran penduduk. Ya. Kadang kita memang penduduknya misalkan satu lahan wisata tersebut sebaran penduduknya nggak terlalu rendah gitu ya. Maka daerah yang tinggi itu pasti akan menuju ke daerah-daerah yang misalkan satu kawasan kita bangun misalkan satu kawasan asalnya lahan pertanian, juga dibikin satu pabrik, lahan pabrik misalkan. Nah, otomatis nanti yang dari yang kerja di situ pasti otomatis mungkin, atau yang dekat mungkin nggak terlalu ini ya, bisa pulang pergi. Kalau misalkan yang jauh, ya otomatis nanti dia akan mendekati dari kawasan industri tersebut. Maka nanti ada seberang penduduk, misalkan di satu pabrik itu mungkin adanya kosan, kontrakan. Nah, itu salah satu jadi sebaran penduduknya ya, dari lahan yang tadinya sepi gitu ya, karena ada satu pabrik atau kawasan pabrik, sehingga orang berpindah ke daerah tersebut, ke kawasan pabrik tersebut untuk mendekati tempat kerjanya. Nah, itu dimaksud dengan sebaran penduduk ya. Yang kedua, keempat itu ya, pemilihan moda transportasi. Nah, jadi pemilihan moda ini salah satu penentu faktor ya yang mempengaruhi pemilihan suatu tujuan perjalanan tertentu. Ya, moda apa yang dipakai? Ya, ada yang misalkan kendaraan pribadi umum atau ya umum atau pribadi, gitu ya. Kalau misalkan jaringannya sudah ada, trayek angkutan umumnya sudah ada ke daerah tersebut, maka biasanya dan transportasinya nyaman, maka biasanya pilihan moda yang lebih baik ke dengan angkutan umum biasanya, gitu ya. Kemudian pemilihan rute, ya. Nah, rute apa? Jadi rute ini menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan rute dari setiap zona asal ke zona tujuan. Nah, ini rute di apa yang paling dekat, yang paling jauh, atau ini ya akses, misalkan akses satu kawasan ini ya, ini kawasan misalkan kawasan industri misalkan ya, ini kawasan industri, ini kawasan misalkan perumahan ya, kawasan perumahan, kawasan perumahan penduduknya gitu ya, kawasan perumahan penduduk. Nah, maka disebut akses untuk menuju ke sini kemana aja gitu ya. Ada yang langsung ke sini, ada yang muter dulu ke sini gitu ya. Nah, masuk dulu sini, kota ini masuk ke sini. Ada yang sini, ini bisa langsung ke sini gitu ya. Atau dari sini bisa masuk dulu ke sini atau ke sini. Ini disebut dengan pola jaringannya atau jaringan akses rutenya, mana yang paling mendekati atau yang paling dekat biasanya gitu ya. Jadi orang bisa memilih yang paling mudah, yang paling dekat aksesibilitasnya dan lancar gitu ya. Walaupun dia dekat, biasanya kalau macet ya agak lama. Misalkan dia di sini ke sini dekat, cuman di sini daerah sini atau jalur ini terkenal macet gitu ya. Ya, maka orang lebih cenderung mungkin cari alternatif lain misalkan ya, supaya yang lebih lancar walaupun jauh tapi lancar gitu ya. Nah, itu salah satu pemilihan rutenya gitu ya. Nah, ini pengertian aksesibilitas mobilitas dari aksesibilitas menurut Black tahun 1981. Jadi untuk aksesibilitas ini pengertiannya bahwa merupakan konsep menggabungkan atau mengkombinasikan ya sistem kanal lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Kemudian mudahnya suatu lokasi dihubungkan dengan lokasi lainnya lewat jaringan transportasi yang ada berupa prasarana jalan dan alat angkut yang bergerak di atasnya. Kemudahan dan kenyamanan suatu lokasi saling berinteraksi, kemudian mudah dan atau sulit suatu lokasi untuk dicapai. Nah, ini untuk mudah atau sulitnya ini biasanya hal yang subjektif atau kualitatif relatif berdasarkan penilaian pribadi biasanya, mudah atau sulitnya. Nah,
karena memang otak manusia berbeda-beda berdasarkan subjektif kulatif relatifnya gitu ya. Itu otak beda manusia beda pendapat biasanya untuk satu udah terlalu sulitnya suatu orang menuju pindah satu lokasi ke lokasi lain itu beda-beda. Ada cek orang nu mah kalinya mah gampang mudah gitu ya, ada yang mengatakan sulit kalinya mah rese, jadi nggak mau. Itu berdasarkan subjektif atau relatifnya. Sedangkan untuk mobilitas berdasarkan Blake juga itu tingkat kelancaran perjalanan ya, mobilitasnya ya, rute jaringannya apakah dia macet lancar gitu ya, ini tingkat kelancaran perjalanannya juga sama ya. Untuk aksesibilitas adalah kemudahan ya untuk mengadakan perjalanan. Kemudian mobilitas tingginya keinginan mengadakan perjalanan ya, jadi tinggi ya, kalau misalkan mobilitasnya rendah ya, atau tinggi maka bangkitan juga tinggi. Maka kalau misalkan mobilitasnya rendah maka bangkitannya juga rendah ya untuk melakukan kapasitas perjalanan. Nah, kemudian untuk variabel penentu aksesibilitasnya itu adalah yang pertama jarak antar pola guna lahan ya. Nah, yang kedua pola pengaturan guna lahannya. Nah, yang pertama jarak ya, antara lahan yang satu dengan yang lain, satu lahan dengan yang lahan yang lain itu jaraknya apakah jauh, dekat gitu ya. Atau polanya, aksesibilitasnya apakah mudah. Kemudian pola pengaturannya ya. Artinya satu jaringan itu diatur pola pengaturannya ya. Apakah khusus hanya untuk industri, khusus sekolah ya, untuk pendidikan, untuk perdagangan, itu pola pengaturannya. Ya, kalau misalkan aksesnya nggak terlalu jauh, jaraknya pada dekat, misalkan satu kawasan industri dekat dengan kawasan nggak terlalu jauh ya, dekat dengan pendidikan, dengan pusat pembelanjaan, perdagangan, itu aksesibilitasnya penentu ya. Jadi kalau misalkan aksesnya lebih bagus ya, yang sekarang kan ada di CBD itu udah lengkap di situ ya, pusat bisnis, pusat apa satu dalam satu lingkup wilayah gitu ya, untuk perumahan. Kemudian karakteristik tata guna lahan versus transportasi gitu ya. Nah, biasanya intensitas pemetaan lahannya. Jadi semakin rendah dengan semakin jauh dari pusat kota. Apakah lahan tersebut jauh atau dekat dengan pusat kota, gitu ya. Kemudian kepadatan pemetaan lahan semakin sedikit atau homogen atau rendah dengan semakin jauh dari pusat kota. Kalau misalkan satu daerah tersebut yang memang dipakai untuk kawasan industri atau pendidikan biasanya atau perumahan ya, semakin dikit atau kurang, maka juga transportasinya juga akan kurang juga gitu. Kalau misalkan dia intensitas pemuatan dan kepadatannya tinggi, maka otomatis nanti ada penyediaan transportasi yang makin tinggi juga gitu ya, atau pemuatan jaringan trayeknya atau jaringan angkutan umumnya untuk ke daerah lokasi yang memang misalkan jauh dari kota gitu ya. Kemudian yang ketiga faktor lain yaitu penentu aksesibilitas. Yang pertama adalah faktor waktu tempuh ya. Nah, berapa lama dia ini sangat berpengaruh ya, berdasarkan sarana prasarana transportasi yang digunakan. Jadi kalau waktu tempuh biasanya orang juga kalau waktu tempuhnya cepat, orang juga pengen untuk melakukan perjalanan. Tapi kalau misalkan waktu tempuhnya sangat lama, orang juga akan cenderung lebih insecure atau istilahnya enggan untuk melakukan perjalanan. Yang kedua faktor biaya, yaitu ongkos perjalanan. Yang kita tahu mungkin ongkos perjalanan itu sangat cukuplah mahal gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan angkutan umum, biasanya faktor ininya sangat kalau mahal juga orang berpikir dua kali untuk melakukan perjalanan gitu ya. Kalau ongkosnya rendah gitu ya, cukup 50.000 bisa kemana-mana, itu orang juga bisa pengen untuk melakukan perjalanan. Kemudian faktor intensitas atau kepadatan guna lahannya. Ya, jadi suatu padatnya kegiatan pada satu petak lahan akan berpengaruh pada dekatnya jarak tempuh kegiatan tersebut ya. Jadi kalau misalkan satu kepadatan kegunaan ini orientasinya terlalu rendah, maka pengaruh ya, jadi pada dekatnya pergerakan tersebut. Kemudian faktor pendapatan
ya. Secara mobilitas akan mudah bila ditunjang, artinya sedikit ekonomi yang mapan. Jadi kalau misalkan satu tegangan lahan tersebut dia mempunyai faktor ekonomi yang tinggi, otomatis nanti dia menunjang kemampuanan, otomatis juga kepadatan daerah tersebut akan semakin tinggi juga, gitu ya. Nah, kemudian ini klasifikasi tingkat aksesibilitas ya, menurut Black tahun 1981, beberapa aksesibilitas. Kalau misalkan aktivitas guna lahannya itu berdasarkan jarak, dekat atau jauh, kemudian kondisi transportasi. Kalau misalkan kondisi transportasinya baik, tapi maka aksesibilitasnya akan semakin tinggi. Kalau misalkan jaraknya dekat. Kalau misalkan jaraknya jauh, maka aksesibilitas akan sedang. Biasanya sedang dan cenderung turun ya, rendah biasanya kalau misalkan jauh. Ya sedang lah kalau untuk kondisi baik. Nah, sedangkan untuk kondisi jalan transportasinya jelek, kalau aksesibilitasnya dekat, mungkin aksesibilitasnya akan sedang, ya. Dan kalau misalkan jaraknya jauh, maka aksesibilitasnya juga akan rendah, gitu ya. Kalau misalkan sangat jelek, jadi orang juga akan melakukan perjalanan kalau misalkan si kondisi transportasinya sangat jelek, nyaris tidak ada, misalkan ya, maka akses walaupun dekat mungkin agak mikir dua kali gitu ya untuk jarak sedang. Kalau misalkan jauh juga lebih mikir beberapa kali untuk melakukan perjalanan tersebut. Kalau memang nggak butuh-butuh amat, mungkin orang juga akan melakukan perjalanan. Makanya aksesibilitasnya itu agak rendah gitu ya. Nah, ini beberapa konsep perencanaan transportasi yang kita tahu. Konsep ini berdasarkan 4 tahap ya. Ada beberapa konsep untuk menentukan satu perencanaan transportasi. Yang pertama dari aksesibilitasnya. Aksesibilitas, kemudian bangkitan perjalanan, trip generation, sebaran perjalanan atau trip distribution, kemudian pemilihan mode angkutan atau mode choice or mode speed, kemudian pemilihan rute atau pemanahan jaringan jalan. Yang ke 6 adalah arus pada jaringan transportasi tersebut ya. Kalau misalkan 4 tahap ini, 6 tahap ini sudah, kalau kita mengenal artinya 4 step model ya. Jadi kalau di 4 tahap model itu aksesibilitas, bangkitan dan sebaran ya. Nah, ini yang pertama aksesibilitas. Faktor yang pengaruhnya tentunya dari tata guna dan transportasi ya. Kalau aksesibilitasnya tinggi, maka hubungan tata guna lahan transportasinya. Kemudian bangkitan perjalanannya itu tentunya pengaruhnya juga tata guna lahan dan transportasinya. Ya, kalau orang lahannya jauh, kemudian transportasinya ada, juga akan melakukan bangkitan perjalanan. Ya, kalau misalkan lahannya jauh dari kota, kemudian transportasinya tidak ada, maka juga bangkitan perjalanannya juga akan rendah, gitu ya. Orang juga akan melakukan perjalanan ke daerah lokasi tersebut karena memang yang pertama dia jauh, kemudian transportasinya juga nggak ada, gitu ya. Kemudian sebaran perjalanan atau trip distribution. Ini juga pasti berhubungan dengan tata guna lahan dan transportasi ya, sebarannya ya. Kalau jauh dari kota, otomatis sebarannya juga nggak terlalu jauh. Terus lahan yang dipakai juga, apakah dia lahan pendidikan atau perumahan? Kadang perumahan kalau jauh dari kota biasanya agak susah untuk melakukan penjualan perumahan biasanya, itu ya agak susah gitu ya. Maka diperlukan satu transportasi yang atau jaringannya baik gitu ya. Maka akan meningkat, sebaran perjalanannya akan semakin tinggi. Kemudian pemilihan mode angkutan biasanya untuk berhubungan juga dengan tata guna lahan dan arus lintasnya. Ya, mode angkutannya apa? Kalau mode angkutannya tidak ada, maka mode angkutannya juga enggak akan ini gitu ya. Kalau misalkan mode angkutannya tidak ada gitu ya, terus rutenya juga sama tidak ada. Kalau rutenya mode angkutannya sudah ada disediakan, rutenya ada, maka kita perjalanan juga semakin tinggi. Kemudian arusnya juga kan semakin tinggi kalau misalkan ada mode angkutannya, ada pemilihan rutenya dan jaringannya gitu ya. Nah, ini beberapa konsep perencanaan atau 4 tahap secara berurutan ya, kecuali kalau memang kurangnya kuantitas atau kualitas data yang ada. Nah, apa tujuan dari studi data kerja yang dilakukan, kemudian
terbatasnya waktu dan dana biasanya gitu ya. Nah, kurangnya kualitas atau kualitas data yang ada. Kalau misalkan data untuk perencanaan transportasi ini, kalau kurangnya kuantitas atau kualitas yang data yang ada, misalkan data lalu lintas, data jaringan, jalan, data seberang penduduknya tidak ada gitu ya. Kemudian apa tujuannya diajarkan studi atau kajian yang dilakukan gitu ya. Kemudian biasanya yang paling utama itu adalah dari terbatasnya waktu dan dana gitu ya. Ini beberapa alternatif pilihan urutan yang bisa dilakukan. Misalkan tipe 1 untuk perencanaan transportasi ya. Yang pertama tipe 1 itu GMS, ke D ke A. GMS itu adalah G itu bangkitan perjalanan, MS itu pemilihan moda, kemudian ke D itu langsung ke seberapa perjalanan, langsung ke A atau pemilihan rutenya. Kalau tipe 2 dari G bangkitan perjalanan, kemudian ke pemilihan moda angkutannya, yang ke D persebaran perjalanannya, kemudian pemilihan rutenya. Tipe 3 ada yang G langsung bangkitan perjalanan langsung ke D sebaran perjalanan langsung ke pemilihan moda, langsung ke pemilihan rutenya. Tipe 4 G perjalanan, kemudian dia masuk ke seberang perjalanan, ini kemudian ke pemilihan moda angkutan, dan yang ke langsung ke pemilihan rute. Nah ini adalah satu konsep perencanaan atau alternatif dari yang ini dari tahapan 4 tahap ini atau trip distribution 4-step model. Kalau di sistem transportasi itu ada yang dikenal dengan 4-trip model gitu ya. 4-trip model atau 4 tahap perencanaan transportasi. Nah, nanti tugasnya kalian merangkum apa atau mencari apa itu 4-step model. Jadi kalian buat satu makalah atau bukan makalah ya, bukan makalah. Jadi satu materi, bikin satu materi, kesimpulan materi tentang 4-step model. Apa itu konsep perencanaan transportasi ya atau 4-step model. Nanti tugasnya di-upload di Classroom ya. Jadi itu saja ya untuk perkuliahan ini, melanjutkan yang kemarin sistem transportasi makro ya, melanjutkan sistem makro yang minggu kemarin gitu ya. Nah ini beberapa urutan ya kita perjalanannya. Nah untuk ini ya, urutan tipenya, ini saya belum kelewat satu ya. Urutan tipe 4 4 step model ini yang pertama kita perjalanan, yaitu trip generation, menghitung jumlah perjalanan yang dimaksud suatu zona. Jadi kita harus menghitung jumlah perjalanannya. Nah itu biasanya dengan survei ya. Nah bangkitan perjalanan ini biasanya dengan survei, artinya dengan surveinya seperti apa? Ada yang namanya survei survei wawancara. Jadi kita mewawancari satu rumah dengan satu rumah lain, dia perjalanannya kemana saja, terus mau apa saja di situ, itu satu wawancara. Jadi ketahuan dia masuk ke zona mana saja, gitu ya, dalam bergeraknya dia. Salah satu orang itu gitu ya. Kemudian sebaran perjalanannya, nah itu biasanya mendefinisi asal tujuan pergerakannya juga dengan survei tadi, dengan survei wawancara. Kemudian pemilihan moda juga sama, kemudian pemilihan rute juga sama. Ini biasanya dengan survei wawancara langsung dengan pengguna perjalanan, gitu ya. Nah, jadi door to door kita survei survei ininya untuk planning perencanaannya. Jadi dia saat ini kan satu desa ya, satu desa kita survei, itu ditanya tiap orang itu melakukan perjalanan kemana saja, zona mana saja dalam satu hari itu, satu minggu itu, satu bulan itu. Kemudian dia mengidentifikasi hasil dari itu, wow dia bergeraknya ke sini, satu desa ini dia bergeraknya kemana saja, yang paling banyak kemana gitu ya. Kemudian pemilihan moda apa yang dipakai dari satu desa tersebut, misalnya satu penduduk desa tersebut, dia biasanya pakai apa aja di situ, yang paling banyak mana aja transportasinya. Kemudian pemilihan rutenya itu merupakan konsep rute mana saja supaya dia masuk ke zona yang diinginkan gitu ya, rute mana saja yang dipakai untuk menghitung perjalanan yang dimaksud di satu bangkitan zona tersebut.
Nah itu salah satu sistem 4 tahap atau 4 step model dalam perencanaan transportasi ini ya. Oke, kalau cukup ya untuk hari ini untuk mata kuliah sistem transportasi yang lanjutan yang kemarin dan sistem transportasi makro ya. Untuk pertanyaan mungkin nanti kalian bisa langsung di kolom komen di Classroom ya, kalian komen di situ. Kalau pertanyaan bisa langsung di Google Classroom kalau ada yang memang ditanyakan gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, salah ucap atau ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti tentang penjelasan sistem transportasi makro ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.